Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bab istinja. Istinja. Ya. Faslun fi adabil istinja wa adabi qadil hajat. Nah, bab ini ya yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tata krama istinja, cara bersuci ya, dan juga adabnya ketika bersuci. Adabnya orang yang melakukan hajat itu ya. Wa huwa najautu syai' ay wa qata'tuhu. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Wal afdalu ayyastanjiya bil ahjar tsumma yutsbi'uha bil ma'. Wa yajuzu ayyaktasiru 'alal ma' aw 'ala thalathati ahjarin. Yunqa bihinnal mahal. Fa in aradal iqtisar 'ala ahadihima fal ma'u afdalu. Ya. Kita membahas pengertiannya dulu dari istinja. Apa sih istinja? Secara bahasa, istinja itu najautu syai', mengeluarkan atau memutus sesuatu atau memutus kotoran, baik itu yang dari depan ataupun dari belakang. Ya. Nah, kubul atau dubur. Nah, itu. Nah, sedangkan menurut istilah adalah yang namanya istinja adalah membersihkan diri dari segala kotoran yang keluar dari kubul dan dubur manusia, yaitu baik air kecil ya, buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan air atau batu. Nah, berarti kita tarik kesimpulan bahwa istinja itu bisa menggunakan dua cara, yaitu air dan yang kedua adalah batu. Ya, istinja itu seperti orang yang sedang broken heart. Ya, kenapa broken heart? Karena diputus. Sok coba kalian kalau diputus, kalau dalam sama sang kekasih, gimana rasanya? Sakit nggak? Nah, berarti Ustadz punya tebakan. Ya, diputus apa yang enak dan membuat kita merasa nyaman? Apa ayo? Nah, jawabannya adalah memutus kotoran. Jadi ketika kita memutus kotoran, baik dari kubul ya, BAB, air kecil atau air besar, itu nanti kita akan merasa lega ya. Tidak nangis kan? Masa ada orang yang lagi BAB terus dia nangis, "Oh, aku kehilanganmu." Masa ngomong sama nya begitu? Kan nggak mungkin ya. Nah, di situ berarti orang diputus itu ada juga yang mengenakan ya. Coba bayangkan kalau seandainya dia tidak bisa BAB atau tidak bisa buang air kecil. Bagaimana sok? Berapa ratus juta yang harus dikeluarkan untuk operasi? Kan, nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Nah, itu ya. Berarti istinja ini ya, mengeluarkan kotoran ini adalah salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Berarti kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Ya. Enak berarti, sudah tenang kalau sudah mengeluarkan kotoran. Coba kalian kalau misalnya lagi mules tapi beli metu-metu ya, tidak BAB-nya nggak keluar-keluar, gimana rasanya? Waduh ya, luar biasa. Pokoknya sengsara ya kalau pengen entah BAB atau buang air kecil itu nggak keluar-keluar, atau berapa hari nggak keluar-keluar. Aduh, rasanya bikin sakit hati ya, bikin sakit hati, melebihi sakit diputus sang kekasih. Nah, di situ. Oke. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afdalu ya, istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Bersuci ya dengan menggunakan air atau batu itu wajib hukumnya ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Wajib hukumnya. Kok wajib sih? Kalau nggak cewok, kalau nggak istinja, maka itu najis ya. Kalau dibuat untuk sholat ya nggak bisa karena masih najis. Sedangkan syarat sah sholat adalah menghilangkan najis dulu. Ya, bersih pakaian, tempat maupun bersih badannya. Nah, itu ya diantara syarat sah
sholat. Nah, kalau dia habis kencing ya atau habis kemudian dia nggak cewok, nggak istinja, nggak bersuci, kemudian dia wudhu lalu sholat, yang nggak sah karena pakaiannya najis. Itu ya, awas, hati-hati ya. Jadi kalau kalian kencing atau buang air besar sembarangan, kemudian kalian tidak cewok atau tidak bersuci, lalu kalian sholat, maka itu tidak sah sholatnya. Karena di antara syarat sah sholat adalah harus bersih pakaian, tempat, dan badan. Berarti otomatis badannya kotor ya, karena najis tadi, pakaiannya juga kotor. Tuh, berarti nggak boleh, hati-hati ya. Itu wajib ya untuk istinja. Nah, yang kedua, wal afdolu, istinja yang paling utama adalah ayastanja bil ahjar tsumma yutsbi'uha bil ma, yaitu beristinja dengan batu, kemudian setelah menggunakan batu itu disempurnakan dengan air. Jadi batu dulu baru air. Nah, ribet ya. Nah, kalau harus kalian memilih mana antara batu dan air, maka air lebih baik ya nantinya ya. Nah, sekarang kita balik lagi batu ya. Kok bisa batu buat bersuci? Gimana caranya ya? Nah, ketika kita ingin menggunakan batu sebagai media untuk beristinja ya, yang pertama adalah batunya harus ada 3, atau kalau tidak ada 3, 1 itu ada 3 sisi ya. Nah, contoh ya, ini kebetulan Ustadz bawa ya ininya. Nah, ini jadi kalau mau istinja ya, istinja dengan batu itu harus 3 batu nih. Yang satunya dikantongin dulu ya, biar jangan bingung. Ya, ada 3 batu. 1, 2, 3. Contoh ininya ya. Nah, biar paham. Ini yang laki-laki ya. Nah, ini 3 batu. 1 ya, dibuang. Ya. Kemudian yang kedua dibuang satunya. Yang kedua ininya dianu lagi ya. Toel lagi. Dilihat bersih belum? Tapi harus 3 kali ya. Walaupun sudah bersih, ininya harus 3 kali. Nggak boleh 2 kali atau 1 kali ya, syaratnya harus 3 kali basuhan. Salah satu mamsahatin ya, 2, 3 dianu lagi. Ya. Nah, baru ini sudah suci. Nah, berarti sudah ya istinjaknya, cewoknya. Nah, bisa digunakan untuk misalnya pengen sholat bisa, karena sudah suci keadaannya. Atau 1 batu yang ada 3 ininya, sisinya tuh 1, 2, 3 tuh 1, 2, 3. Nah, berarti caranya gimana ya, kayak tadi sama ya. Misalnya ininya ya apa ya, itu ya burungnya. 1 towel, wow, belum bersih, misalnya masih ada sedikit, towel lagi, awas megangnya ya, jangan sampai kena najisnya. Nah, ketiga, udah bersih, masukin lagi di kandangnya. Nah, itu caranya ya. Bukan asal wak. Nah, terus batunya awas, jangan batu yang kotor atau batu yang ada semut rang-rangnya. Wah, bahaya nanti ya. Mau istinja nanti dicokot, dicutut. Bahaya nanti pada bentol. Atau batunya apa? Landep ya. Wah, lebih parah lagi nanti. Batunya harus yang tumpul ya, jangan yang landep. Landep tuh apa ya? Landep itu yang tajam atau yang terlalu keras ya, itu nggak boleh ya, harus yang halus, yang padat ya, yang tumpul supaya tidak menyakitkan nantinya. Atau ketika kita mau ke ini ya, ke berak BAB ya, caranya gitu sama ya. Kayaknya kurang ini ya, contoh aja ya, ini duburnya, anusnya ya, di toel ya, ini anus. Nah, ini 3 nih, di 1 kali pasti ada kuning-kuningnya ya, karena masih awal. Yang kedua dini lagi, wah masih ada lagi. Nah, baru yang ketiga, awas cara megang batunya jangan asal ya. Nah, baru ini sudah kalau ininya sudah bersih berarti sudah suci. Tapi kalau masih ada kuning-kuningnya, masih tersisa, maka boleh ke 4, ke 5, ke 6, ke 7
ya diulang apa ditambahin kalau merasa belum yakin ini bersih ya. Yang penting ganjil ya. Bisa sampai 5 batu atau 7 batu boleh ya. Itu caranya ya. Kalau masih belum apa namanya ininya anusnya belum apa namanya belum bersih, itu caranya ya. Nah terus di samping batu sebenarnya masih ada ya alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Bukan hanya batu saja, bukan hanya air saja ya. Yang penting syaratnya yang pertama ya, bendanya harus padat. Padat. Contohnya seperti ini. Ustadz bawa lagi ya. Nah, ini tisu. Ini tisu bentuknya padat atau cair? Padat. Ya. Ini padat. Nah, terus yang kedua mensucikan. Bentuknya suci ya, dan mensucikan. Tisu suci mensucikan enggak? Ya iya jelas lah. Ya, itu syaratnya. Yang kedua. Yang ketiga bisa menghilangkan najis. Bisa nggak menghilangkan kotoran pakai tisu? Ya bisa ya, tapi lebih bagusnya sih pakai tisu ya, seperti yang sekarang tersedia di WC-WC tuh, yang di toilet-toilet di hotel-hotel ya, di mall-mall itu kan sekarang pakainya ini ya, pakainya tisu. Nah itu sebenarnya bisa ya menggunakan apa namanya istinja memakai tisu. Nah berarti kita sekarang sudah paham nih ya cara bersuci dengan memakai batu dan tisu. Nah kalau pakai tisu ya, yang pertama nih satu, tisunya harus 3 ya, harus 3 ini, harus 3 lapis, tidak boleh kurang ya, sama kayak tadi batu harus 3 ini. Nah caranya gimana? Sama seperti kayak tadi ya. Yang pertama tisunya di ini kan dulu di apa nih, twil, nah terus dibuang, atau ya twil dibuang wis ya. Terus yang kedua ya, di itu lagi, baik laki-laki maupun perempuan ya sama ya, di ini lagi. Wah sudah putih berarti sudah bersih ya misalnya. Nah kemudian terakhir di 3 kali ya, karena syaratnya harus 3 kali dibuang juga. Nah itu baru sudah suci. Dimasukkan lagi ke dalam kandang, bles ya, ditutup krek supaya jangan terbang. Nah itu caranya ya. Atau ketika goit atau BAB ya sama ya, BAB juga sama dari belakang berarti. Nah, ini persediaan stoknya banyak banget satu ya. Misalnya ini pertama di ini, nah pasti ada kuning-kuningnya ya, karena itu ya masa tai warnanya merah atau tai warnanya hijau ya, kayak sapi ya. Nah pertama 1 kali ya. Kemudian yang kedua itu biasanya sudah mulai rada ini ya ya. Kemudian yang terakhir sebagai syaratnya ya 3 kali just. Nah baru wah udah bersih berarti sudah selesai. Nah kalau misalnya 2 kali sudah bersih, nah itu belum mencukupi ya, harus 1 kali lagi. Walaupun sudah bersih tapi harus 3 kali ya, itu belum mencukupi. Nah itu caranya ya, supaya kalian paham ya, supaya semuanya paham ketika kita dalam keadaan tidak ada air ya. Biasanya kalau di mall-mall itu kan nggak ada airnya, cuman ada tisunya aja misalnya. Nah berarti ya begitu caranya ya, di lap ya pakai tisu, itu sudah cukup mensucikan. Oke, kemudian selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in arodal iktisor ala hadihima falmau afdalu. Tadi ya, kalau seandainya kita harus memilih, ada air, ada tisu ya, atau ada batu, maka kita memilih air yang lebih utama. Kenapa kita memilih air? Karena air itu bisa membersihkan sampai kahanannya najis ya, yaitu baik rasa, bau ataupun warna dari najis itu. Jadi lebih suci, bukan lebih suci, lebih bersih ya. Jadi nanti kotorannya itu bisa hilang semua. Nah itu ya. Nah paham ya. Jadi kalau kita harus memilih nih antara tisu ya kalau di toilet tuh, atau air, atau batu, misalnya di toilet disediakan batu misalnya, di mall nggak mungkin ya, maka kita pilih air yang lebih utama ya. Itu istinja ini ya, ketika kita ingin beristinja maka ada 3 syarat ya.
Yang pertama adalah alla yajibal khoriju an-najsu. Ya, najis yang dikeluarkan itu belum kering, entah itu air kecil atau air besar tuh. Jadi ketika selesai ini masih berada di dalam ininya, seputar ininya ya, masih belum kering, basah gitu. Masa ya orang habis berak misalnya atau habis buang air kecil, kemudian dia cewoknya jalan dulu ke sana ya, ke WC yang satunya, dimasukkan lagi kan otomatis kena pakaian. Jadi dia keringnya karena sudah terkena pakaian. Itu yang pertama ya. Jadi masih basah. Jangan sudah kering. Kalau udah kering udah nggak bisa pakai batu atau tisu. Berarti harus langsung pakai air. Yang kedua adalah walayan takila an khurujihi. Nah, itu najisnya itu tidak berpindah dari tempat keluarnya. Ya itu tadi. Kalau misalnya laki-laki berarti dia masih di seputar itunya tuh, kocopnya tuh. Ya. Kalau di pete itu kependulnya tuh ya, masih di kependulnya, di sekitar itu, belum ke bawah ya, belum kemana-mana, masih di situ, masih stay ya, masih di situ, tidak boleh kemana-mana. Kalau misalnya dia pindah maka itu tidak bisa ya, harus pakai air, berarti masih harus di tempatnya. Atau perempuan misalnya ya masih di situnya ya, masih di area ya itunya ya, nah, atau di anusnya misalnya masih di itunya, di duburnya, belum kemana-mana, belum ke bokong atau ke paha ya, masih di situ. Jadi syaratnya najisnya tidak boleh berpindah tempat dari asal mula keluarnya. Yang ketiga adalah walayatro alaihi najasun akhorun ajnabiyun. Nah, najisnya itu tidak ada najis yang baru. Ya, maksudnya apa najis yang baru itu? Ketika sudah mengeluarkan entah itu ketibanan tai cecek misalnya ya, atau kena apalah pokoknya ya. Jadi dia masih murni, masih najis itu, belum kecampuran sama apapun, tidak terkena najis apapun, maka itu bisa dipakai untuk bersuci. Kalau misalnya kita kencing terus itunya mendal ke sini, nah itu berarti sudah kecampur oleh najis yang lain, maka itu harus digunakan untuk bersuci. Jadi syarat 3 tadi harus ada semua ya, yaitu yang pertama najisnya masih belum kering, masih basah ya. Yang kedua tidak berpindah, dan yang ketiga adalah tidak tercampur najis yang lain. Itu harus ada. Kalau tidak ada salah satunya maka itu tidak bisa digunakan untuk batu atau tidak bisa menggunakan tisu, tapi harus menggunakan air. Nah, agak ribet juga ya syaratnya ya. Nah, tapi ya nanti juga kita akan mengalaminya. Makanya ketika kita bepergian itu sedia selalu tisu ya, supaya nanti ketika pas sudah keluar, waduh, nggak ada airnya, nah kan bingung. Nah, makanya bisa dipakai buat tisu ya. Itu cara untuk beristinja, memakai batu ya, atau tisu dan benda padat yang lainnya. Selanjutnya adalah adab atau etika orang yang mengeluarkan hajat, BAB atau BAK, buang air kecil. Yang pertama adalah etika wajib. Etika wajib ini adalah wajib menghindari menghadap kiblat ya. Jadi tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu nggak boleh ya, wajib hukumnya untuk menghindarinya. Nah, kalau misalnya sudah jadi WC, kebetulan WC-nya itu menghadap kiblat, ini gara-gara salah nih orang yang mendesain rumahnya ya, WC ngadep kiblat, ya nggak bener ya. Tapi karena sudah begitu, karena udah ada satir, nggak masalah, karena batasannya adalah 2/3 dhiro ya. 2/3 dhiro itu, satu dhiro itu satu ini nih ya, satu tangan ini. Nah, 2/3-nya kalau menurut seperti yang jumhur ulama mengatakan satu dhiro itu 60 cm, yang ada di waktu keterangan air 2 kolah tuh kan 60 cm ya, berarti 40 cm ya minimal. Nah, minimal di sini ya ada 40 cm nih, ininya nih ada 40 cm. Nah, kalau ada pembatas di sininya ya 2/3 40 cm, maka itu cukup, nggak apa-apa ngadep kiblat ya. Tapi masih makruh ya, nggak apa-apa. Nah, tapi ya lebih baik jangan menghadap kiblat, kayak nggak ada arah lagi ya. Itu. Jadi caranya ketika tidak ada ini ya, tidak ada satir yang menutupi minimal 2/3 dhiro itu, maka tidak boleh ya, kecuali kalau memang sudah didesain, sudah ada ininya kayak WC tuh, maka itu boleh. Ya, itu yang pertama. Ya, menghadap kiblatnya, kiblat ini ya yang sekarang Ka'bah maksudnya, bukan Baitul Maqdis yang dulu.
ya, yang sekarang, yaitu Ka'bah. Yang kedua, adab yang sunnah. Tidak boleh BAB atau kencing ya di tempat air yang tidak mengalir, di air yang diam ya. Itu tidak boleh. Karena apa? Ya nanti dia nggak bisa tersalurkan. Nanti numpuk di situ, nanti bau ya. Nah, bahaya nantinya ya, air yang diam dan tidak mengalir bisa di situ aja. Barang airnya sedikit, wah bahaya nanti ya, pencemaran udara nantinya di situ. Nah, tapi menurut Imam Nawawi sedikit atau banyak ya, yang mengalir atau diam, yang mengalir atau diam ya, dianya mengalir airnya sedikit atau banyak airnya ya, yang mengalir ya, itu adalah hukumnya makruh. Itu yang pertama. Yang kedua ya, sunnah dalam BAB atau BAK ya, itu adalah tidak boleh melakukan di bawah pohon yang bisa berbuah, baik ada buahnya ataupun belum ada buahnya. Yang ketiga, tidak boleh BAB atau kencing di atas jalan yang dilewati manusia. Jadi biasa dilewati manusia, sembarangan, waduh ini bahaya nantinya ya. Nah ini nggak boleh ya. Wah ini taye sapak ini, kurang ajar ya. Pegawai ini sapak ini. Wah, akhirnya diobong ya. Taye terus kepanasan. Lebih bahaya nantinya. Oke, yang keempat, tidak boleh BAB atau kencing di dalam lubang yang ada di tanah. Di tanah tuh kan ada, kadang ada lubangnya tuh. Nah, biasa lenge kuyup kayak kalian nya di situ misalnya. Terus di atas tongol ya, atau ada ular patok, puas ya. Nah, itu nggak boleh ya. Hati-hati di lubang-lubang tuh. Ada lubang ini, dikirain lubang kuyup misalnya, terus nya di situ. Nah bahaya nantinya ya, kalau penghuninya marah nanti kamu yang dipatok nantinya ya, itu nggak boleh. Kemudian yang kelima adalah tidak bicara ketika buang air besar tanpa ada darurat. Ada darurat itu misalnya ada ular misalnya, ada ular, nah itu nggak apa-apa karena ada darurat ya. Jangan ketika kalian ada di WC ngobrol sama satunya, woi priben kabare kesing-kesing mendiu. Nah itu nggak boleh ya. Atau malah nyanyi ya, kayak Jamrud gak, waktu gue mandi sambil nyanyi lagu nggak karuan, malah musiknya kampungan jengret. Tapi lagi asik nyanyi, ada yang memanggil aku lempeng aja, malah suara makin tinggi. Pintu digedor, tok 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 krekek. Nah itu nggak boleh ya. Larangan yang berikutnya adalah tidak boleh menghadap dan membelakangi matahari atau rembulan. Itu tidak boleh ya, kalau di tanah yang lapang ya, ceritanya nggak ada satirnya, itu nggak boleh di tanah yang lapang. Itu misalnya di masjid salah ya, misalnya di lapangan sepak bola. Nah dia lagi malam-malam, wah pengen sensasi baru beraknya di tengah-tengah lapangan ya, di tengah-tengah lapangan malam-malam ya, sambil melihat rembulan. Wah itu nggak boleh ya, makruh hukumnya menurut Imam Abu Syuja ya, yang ada di pengarang kitab Fathul Qorib Matan Takrib. Nah kalau menurut Imam Nawawi ya, dalam kitab Raudhah fi Syarhil Muhadzab, itu hukumnya tidak makruh ya. Kemudian menurut Imam Nawawi pula dalam kitab Syarhul Wasit, di syarah kitab Wasit, itu adalah hukumnya mubah. Jadi berbeda pendapat ya. Nah, kemudian menurut Imam Nawawi pula dalam kitab tahqiqnya itu, kenapa alasan makruh itu tidak memiliki dalil ya, wallahu a'lam bishawab ya. Semuanya itu adalah ulama ya. Jadi perbedaan pendapat dari ulama itu adalah rahmat. Jadi kita tinggal pilih imam yang mana. Sama saja agama itu fleksibel ya, tidak kaku-kaku amat ya. Kalau kaku bahaya nanti ya. Itu ya beberapa sunnah atau adab orang yang melakukan qadil hajat, atau orang yang berak ataupun buang air kecil ya. Itu saja ya keterangan dari saya. Semoga apa yang tadi sampaikan ya, kita semua bisa mempraktekannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita lebih paham lagi hazanah tentang fikih ini. Dalam beragama itu tidak ada yang sulit ya, semuanya mudah kalau kita mempelajarinya ya. Itu saja, semoga ada manfaatnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.